Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini teman-teman, gue masih nge-review rumah nih. Oke, jadi gue masih ada di GDC seperti konten gue yang sebelumnya. Dan gue masih di show unit yang masih samping-sampingan juga. Kalau konten sebelumnya gue udah bahas nih, di sampingnya teman-teman tipe Canyon. Dan gue saat ini ada di tipe apa nih Pak Rendra? Fremont ya. Nah, di samping gua masih ada Pak Rendra yang setia menemani. Pak Rendra. Hai. Jadi Pak Rendra, kemarin kan, bukan kemarin sih ya, sebenarnya konten ini tayang pastinya kan sudah beberapa hari setelahnya nih. Tapi di hari yang sama teman-teman kita abis nge-review yang tipe Canyon ya, Pak Rendra ya. Dan di samping ini tipe Fremont ya. Oke, tipe Fremont. Nah, Pak Rendra, apa yang paling membedakan di tipe Fremont ini nih, Pak Rendra? Ya. Tipe Fremont itu bisa dibilang tipe menengah Ya. yang ada di dalam klaster Pasadena. Oke. Di mana tipe Fremont ini luas bangunannya itu 47 Ya. dan luas tanahnya 72. Oke, jadi dia relatif 6 kali 12. Ya, relatif lebih besar dari tipe sebelum kita review Betul, ya. betul. Pak Rendra, seperti biasanya aku akan mengarahkan kamera ke arah Pak Rendra ya. Boleh. Oke, Pak Rendra. Ya. Ini areanya ada di mana nih, Pak Rendra, GDC ini nih? Karena mungkin ada mungkin kalau vlog kadang-kadang begitu Pak Rendra suka gitu. Jadi ada teman-teman yang baru nongkrong di sini dan belum nonton konten sebelumnya, pasti kita harus kasih tahu GDC ini tuh sebenarnya lokasinya ada di mana sih, Pak Rendra? GDC ini lokasinya ada di seujung timur dari Jakarta. Oke. Nah, posisinya bisa dilalui dari dua arah. Yang Ya. pertama daerah Harapan Indah, Oke. yang kedua bisa dari arah Marrakas. Oh. Pondok Ungu. Oke, jadi cukup strategis ya? Cukup Pak Rendra, strategis. ya? Oke, nah kita bakal mau review home tour apa adanya ya. Ya. Jadi memang teman-teman gue tertarik datang ke sini gitu bahwa ketika ada ini rekom dari istriku sih sebenarnya Pak Rendra untuk karena memang tempatnya the best. Jadi dari segi lokasi strategis yang Pak Rendra udah sebut tadi, terus dari segi rumahnya pun unik nih, Ya. Pak Rendra. Ini bukan unik sih ya, lebih ke elegan, sorry definisinya agak sedikit salah aku. Bahwa di belakang Pak Rendra kayaknya udah kelihatan American style banget nih ya, Pak Rendra. Bener nggak sih Pak Rendra? Betul. Kenapa kita pakai nama Pasadena? Ya. Karena kita mengambil suatu tempat di negara Amerika, namanya Pasadena. Ya. Itu dibilang tempat hidup yang paling nyaman. Ya. Gitu. Jadi kita mengambil konsep di sana dengan memberikan bangunan-bangunan. Nah, saat ini kita lihat Pasadena sendiri Ya. dengan bangunan seperti 2 lantai, Oke. tapi sebenarnya adalah unit 1 lantai. Oh. oke. Kelebihannya itu yaitu ceilingnya. Ceilingnya ya, 6 Pak Rendra, meter. Ya. Jadi bisa ditambah 1 bangunan lagi, Ya. itu mezanin Ya. di dalamnya. Ya. Dan juga dia lebarnya itu 6 meter Ya. dan panjangnya 12. Kurang lebih ya, Ya. lebih Pak Rendra ya. Oke, jadi teman-teman makanya ini dari segi fasad depan lah ya kita Betul. nyebutnya. Ini memang udah elegan banget. Ternyata memang karena berkonsep American style ini nih ya, Pak Rendra ya. Terus juga, nah Pak Rendra berarti kita mungkin langsung masuk ke konteks dari dari mungkin fondasi rumah ini gitu, terus part-part yang terpasang gitu. Iya. Nah, fondasi sendiri nih Pak Rendra, Ya. ini kira-kira apa aja nih Pak Rendra? Boleh? Pondasinya kita pakai beton bertulang. Iya. Kemudian untuk temboknya kita pakai full bata merah Ya. dari bawah sampai ke atas. Wih, oke. Kemudian kita ada kanopi. Ya. Kanopinya nanti akan terbuat dari polikarbonat warna Oke. coklat yang Ya. berfungsi untuk menyerap sinar matahari. Oke. Dan juga dengan luas 6 meter lebarnya Ya. bisa untuk 2 mobil. Oke, Pak Rendra, dari bahan area garasinya sendiri nih gitu, itu kayaknya pakai granit ya, Ya, Pak Rendra ya? kita pakai grade yang homogeneous style, Ya. ukuran 60 x 60. Oke. Nah, di sebelah lagi-lagi teman-teman, di sebelah space kanan garasi dari arah gue ya, guys. Ini juga ada area buat nanti ijo-ijonya ya, Pak Rendra Betul, ya, di buat situ ya. taman. Gitu buat bercocok tanam para ibu-ibu ya, Pak Rendra. Oke, Pak Rendra. Nah, ini di area fasad depan kayaknya udah kita tipis-tipis bedah gitu. Kita mungkin coba tur ke area dalamnya kali ini Boleh, ya, Pak ya, Rendra ya. silakan. Oke guys, yuk kita langsung masuk berapa.
Oke, Pak Rendra, kita langsung masuk nih ya Pak ya. Boleh, Tapi silakan. sebelum masuk Pak Rendra, lagi-lagi di area pintunya juga udah smart door lock nih ya Pak Ya, Rendra. betul, smart door lock. Oke. Bisa pakai finger, Ya, bisa pakai kartu, juga bisa pakai password. betul teman-teman. Nah, bahan dari pintunya itu Pak Rendra kira-kira apa tuh? Kita pakai kayu yang solid. Kayu solid ya, Ya, Pak Rendra ya. betul. Nah, teman-teman di area apa nih nyebutnya nih Pak Rendra ya? Bisa bilang jendelanya kita pakai ACP, Ya, Iron Composite Pile. ya. Terus kacanya juga, ya pokoknya itu kalian tinggal guys, lu mungkin bangun lagi mau nyari udara atau bagaimana tuh tinggal bukanya tuh udah penerangan masuk tuh ya, Betul. cahaya alami Cahaya dari luar masuk, ya. udah masuk. Pak Rendra. Oke, kita langsung masuk nih ya. Boleh, silakan. Oke. Nah, teman-teman seperti ini, wih, cakep sih, cakep. Nah ini buat area ruang Bisa tamu, tamu ya. udah. Ya, Pak Rendra. Terus itu dapur bersih ya? Dapur Pak Rendra? bersih. Oke, tuh guys, gue nggak cuma bisa nge-review mobil doang, gue udah bisa nih jadi YouTuber rumah nih. Nah, Pak Rendra, kita masih di area di sini dulu nih, Pak Rendra ya. Oh, BTW kalau dapur bersih di sini, berarti spot untuk dapur kotornya di mana nih? Pak Rendra? Balkonnya kita ada di belakang. Ada di belakang ya? Iya. Boleh, kita langsung sedikit loncat dulu nih, teman-teman, biar langsung teman-teman tahu. Nah, daerah spot untuk dapur kotornya ada di sini juga. Sorry, gue agak ambil biar teman-teman bisa lihat. Mundur dikit, nah gitu. Jadi, oke, Pak Rendra, Ya. ini menariknya seperti di konten sebelumnya yang aku tanyakan. Kalau ini kan soalnya interiornya kayak udah cocok banget nih, Pak Rendra. Karena udah pasti yang ngerjainnya juga sudah perhitungkan kan ya dengan ukuran dan lain sebagainya. Cuman ketika pas proses pembelian pastinya ini kan nggak include ya, Nggak Pak Rendra, include, ya. betul. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen, ya gue pengen udah beli persis kayak gini nih gitu, itu bisa aja ya? Bisa. Pak Rendra ya? Ya. Konsepnya seperti gimana tuh Pak? Kalau konsepnya awalnya emang nanti kalian kosong. Ya, Nah, kalau misalnya para konsumen atau pemilik unit ini akan membuat unit rumahnya seperti rumah contoh, persis. bisa hubungi bagian teknik kita. Ya, nanti bisa langsung dikondisikan ya Pak Rendra. Betul. Walaupun mungkin ada exclude pastinya ya, Ya. jadi ada tambahan Ada biaya. tambahan biaya, betul. Karena memang nanti di paket penjualan ya hanya unit aja ya, Pak Betul. Rendra ya. Memang yang free salah satunya kanopi itu ya, yang Betul. di depan tadi ya, Pak Rendra ya. Kanopi. Oke, Pak Rendra, ini, nah guys, ini yang tadi di konten sebelumnya kita bahas juga. Jadi di area atas nih ceilingnya tuh luas banget dan ini sudah diaplikasikan sebuah mezanin ya, Pak Rendra ya. Oke, coba guys, gue agak maju ke sini supaya view-nya lu bisa dapet pada. Nah, teman-teman bisa lihat jadi areanya bisa difungsikan ceiling yang begitu tinggi ini untuk ruang mezanin ya, Pak Rendra ya. Ya, betul. Oke, nah Pak Rendra, tapi ya itu tadi mezanin ini bagian dari paket pembeliannya kah atau bagaimana nih Pak? Belum. Belum ya, Di Pak Rendra? luar paket pembelian. Oke, ini fungsional banget tuh sampai ke area tangga bisa jadi tempat penyimpanan juga ya, Betul, Pak Rendra ya. betul. Oke, teman-teman, ini balik kita fokus ke area ruang yang di sini nih, Pak Rendra, untuk ruang tamu, terus juga apa namanya dapur bersihnya, Pak Rendra ya. Ini berarti penyebutannya fungsional banget nih, Pak. Fungsional banget. Gitu. Jadi ruangan semuanya bisa difungsikan, teman-teman. Nah, kita ke area kamar nih, Pak Boleh, Rendra nih. iya. Ke area kamar depannya, teman-teman, Pak Rendra boleh izin masuk? Iya. Ya, biar membantu menjelaskan Pak Rendra izin di spot situ, Pak Rendra, maaf. Nah, teman-teman, jadi, ini sih American style banget ya, Pak Rendra. Modern banget pokoknya. Nah, ini lagi-lagi seperti di tipe yang sebelum kita review, ceilingnya luas, ceilingnya tinggi banget gitu. Ukurannya berapa nih Pak untuk kamar depan kira-kira? Kalau untuk kamar sama dengan di tipe Canyon, Iya. di ukuran 3 dikali 2,75. Oke, teman-teman. Jadi ini cukup luas sih. Nah, itu untuk rias beriasnya di situ, terus juga backdropnya manis banget gitu. Dan kita lanjut ke kamar yang samping nih kayak Pak Rendra. Izin boleh ini kamar kedua, Ya. satu kamar anak. Ya. Oke, ini peruntukannya lebih ke anak nih, gitu. Bisa dilihat teman-teman. Ini ruangannya ukurannya berapa nih Pak? Ukurannya sekitar 3 kali 2,5 kali 3. Oke, Hampir sama dengan kamar. hampir sama juga ya Pak Rendra ya. Oke, terus kita lanjut ke toilet nih Pak Rendra nih. Iya, tadi nih. toilet. Nah ini toiletnya teman-teman.
Toiletnya berapa nih Pak, ukuran ruangannya? Toiletnya ukurannya sekitar Kurang lebihnya Pak? 2,5 kali 2,5 juga. 2,5 kali 2,5 ya Pak Rendra? Sorry. Oke, kita berarti coba intip ke bagian mezanin kali Pak Rendra. Boleh, ya? silakan. Nah nih aku naik nih teman-teman. Pak Rendra boleh izin duluan Pak Rendra? Oh iya. Naik, ya? Silakan. Oke guys, kita naik. Wih lucu sih. Nah, seperti ini. Wah ini cocok banget sih ya buat kayak area santai, Ya, area betul. kerja juga ya Pak Jadi Rendra. mezanin ini bisa dibikin sesuai dengan selera konsumen. Oke. Bisa untuk ruang kerja orang tua, Ya, bisa untuk ruang keluarga, ya. bisa juga untuk kamar anak, Oke. bisa juga untuk tempat bermain. Bisa juga untuk tempat bermain Bisa. ya, Pak Rendra ya. Oke. Oke, berarti kita turun ke bawah lagi nih ya, Pak Rendra ya. boleh. Oke, guys. Oke, Pak Rendra. Akhirnya kita juga udah nuntasin tour yang show unit yang kedua nih ya. Setelah yang pertama tadi tipe Canyon ya, dan ini tipe Fremont ya, Fremont. Nah, lagi-lagi yang sudah disebutkan di awal semua sesuai kebutuhan nih. Kalau untuk yang tipe Canyon itu peruntukannya yang baru berkeluarga gitu ya, yang mungkin belum punya momongan gitu ya, Pak Rendra, itu cocok tuh, apalagi single, wah pas banget. Terus buat yang investasi pun, yang konten yang tipe sebelumnya tuh yang Fremont itu juga, Canyon, itu cocok banget guys. Jadi kalau yang ini yang setelah udah kita tadi tour teman-teman, memang kebutuhannya lebih ke yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak ya. Betul, bisa. Cuman memang pasukannya masih yang terbatas nih ya. Kalau yang pasukannya udah lumayan banyak, bahkan mau ngajak orang tua pun sekali itu bisa di yang sampingnya, nanti bakal kita review juga ya, Pak Rendra ya. Nah, kebutuhannya berarti juga tadi teman-teman udah tahu tipis-tipis untuk yang tipe ini seperti itu. Nah, sekarang seperti biasa nih Pak, pasti kan kalau klien pengen tahu nih bonusnya apa aja gitu kan, itu yang pertama, bonusnya apa aja, ada yang direct dan ada yang indirect gitu. Yang indirect misalnya bisa berupa undian dan lain sebagainya. Terus kalau yang direct itu kan kayak yang begitu gue bayar gue dapat apa nih, berarti gitu kan ya. Terus dan ada juga pasti yang pengen tahu lebih jelas, tipis-tipis tadi kita udah bahas soal akses, tapi kita mau bahas lebih komprehensif lagi soal akses. Terus yang ketiga juga area total luas berapa, walaupun di konten sebelumnya udah kita bahas, tapi mungkin ada banyak yang baru nonton di konten ini dan pengen tahu gitu dan tertarik dengan tipe yang saat ini kita review. Juga seperti apa sih luas project dari GDC itu sendiri, dan berapa yang sudah terrealisasi dan yang masih progres direalisasikan gitu. Tapi kita masuk ke bagian bonus dulu nih Pak. Pasti udah pada menanti-nantikan teman-teman. Bonus yang akan didapat jika konsumen membeli unit Fremont itu pertama free BPHTB, kemudian free AJB, kemudian peningkatan hak dari SHGB ke SHM, kemudian kanopi, dapat smart door lock, dan juga untuk yang diundi itu mendapatkan kesempatan untuk berangkat umroh atau jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian ada alat elektronik seperti kulkas, AC, dan TV. Kemudian juga berhadiah motor. Terus kita masuk ke area akses nih, Pak Rendra. Akses tadi Pak Rendra udah sebutin, tapi kayaknya aku belum denger akses tol nih. Kalau aku tadi nggak salah denger ya, pas di vlog membuka gitu. Nah, biasanya teman-teman yang mungkin udah beli rumah yang tipe ini ya kan ya, ini kan mobilnya bisa muat 2 gitu, pasti mikirin gimana nih akses tolnya gitu. Boleh di-share nih? Ya, akses tol untuk menjangkau Grand Utara City itu bisa lewat Bekasi Barat, kemudian tol Cakung, kemudian tol Gabus, dan juga tol Tarumajaya. Banyak loh. Banyak aksesnya loh, titiknya. Terus dari segi akses non-tol? Non-tol kita ada 2 jalan. Yang pertama Harapan Indah. Harapan Indah. Nah, yang kedua dari daerah Marrakas Pondok Ungu. Harapan Indah itu udah legend sih. Kalau teman-teman pasti pada tahu tuh, kayak udah sebuah patokan. Kalau misalnya ntar ketemu di mana dari Harapan Indah sih. Berarti teman-teman dari segi lokasi itu strategis banget. Strategis banget guys. Jadi, nah
kalau misalnya ada teman-teman juga yang mungkin pengen tahu ini tadi bonus gitu. Terus juga free-nya, undiannya sampai kapan gitu Pak Rendra, boleh di-share? Mumpung bonus-bonus masih berjalan, saya juga tidak tahu sampai kapan barunya. Yang penting siapa cepat dia dapat. BTW Pak Rendra, aku izin taruh ya nomor yang bisa dikontak itu nanti ada di video nih, editorku menaruh di sebelah kanan atau kiri, dan di komen juga, di deskripsi juga, di komen pastinya gue pin. Jadi lo langsung kontak aja, bisa janjian untuk ngeliat unit langsung nih ya Pak Rendra ya. Betul. Nah Pak Rendra, terakhir apa fungsi fasilitas dari area GDC ini sendiri nih gitu kan? Pastinya secara di atas kertas berapa hektar gitu luasnya, terus progres yang sudah berjalan berapa, dan yang sedang still progress juga berapa, itu boleh share? Ya, kawasan Garuda City Bekasi sendiri itu kurang lebih luasnya ada 200 hektar. Oke. Dan di tengah-tengah kawasan itu akan berdiri Central Park. Ya. Yang dimana luasnya itu kurang lebih 10 hektar. Oke. Di situ akan terdapat mall, kemudian pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, tempat ibadah, dan rumah sakit. Gede loh Pak hektar, 200. Iya. Dan sampai fasilitas kayak rumah sakit, sekolah semua juga ada ya? Ada di dalam. Ya? Oke, lanjut Pak. Nah, dan juga di Center Park sendiri akan dibangun sebuah country club yang kita namakan Sun Lake, di mana di situ ada bangunan untuk acara-acara seperti pernikahan, acara keluarga, acara arisan atau pertemuan. Kemudian ada juga tempat rekreasi untuk orang tua dan anak-anak. Nah, saat ini sedang dibangun progres untuk pembuatan Sun Lake Country Club-nya, dan juga untuk water park-nya. Water park-nya ya. Oke. Wih, ini bisa dibilang jadi kayak kota mandiri ya, kedepannya seperti itu. Kedepannya, dan memang dari tadi yang disebutkan Pak Rendra kayak ya udah lu nggak perlu terlalu jauh-jauh keluar, semua ada di sini gitu ya. Jadi kayak one stop service gitu. One stop service banget. Keren. Nah, pertanyaan menariknya Pak Rendra, aku mau lebih kritis lagi. Boleh. Yang sudah terrealisasikan itu berapa persen kurang lebih? Terus dan yang still progressing juga itu berapa? Mungkin kan teman-teman penonton nih ada yang kritis, dan mostly-nya netizen sekarang juga kritis kan, kayak itu kan di atas kertas tuh yang diucapkan, tapi data yang sudah berjalan seperti itu. Di kawasan Garuda City Bekasi ini sudah berjalan kurang lebih 30%. Wih, oke. Di mana saat ini sudah ada 4 klaster. Yang pertama itu klaster West Manhattan. Kemudian klaster East Manhattan. Kemudian klaster Carmel, dan saat ini klaster Pasadena. Oh, yang tadi pas waktu aku masuk dari akses depan tuh ya? Oke. Banyak lah udah ya? Udah banyak. Itu sih, udahlah, itu udah nggak mungkin lah. Pasti semua terrealisasi guys. Oke. Nah, kurang lebih persentase berarti berapa persen? Kira 30%. 30% ya? Oke, itu juga udah cukup meyakinkan sih. Betul. Pak Rendra, terakhir nih, ada wejangan nggak buat teman-temanku? Karena nih, subscriberku nih mostly-nya anak mobil dan anak motor nih. Kalau yang anak mobil dan motor itu biasanya hidupnya modif mulu ya kan, ngeluarin budget, jangan salah loh Pak, modif anak-anak muda itu bisa sampai puluhan ratusan juta loh. Betul. Ngeri loh. Properti ini, nah dari ahlinya Pak Rendra silakan nih Pak. Ada tips properti yang menarik. Jangan tunggu beli rumah, tapi beli rumah dan tunggu. Ingat, beli rumah sekarang, jangan sampai tunggu harga naik. Oke. Ada lagi kira-kira Pak Rendra yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman? Ya, rumah adalah tempat tinggal yang bisa untuk menaikkan lifestyle kita. Jadi jangan sembarangan beli rumah. Beli rumah harus dengan fasilitas yang ada dalam lingkungan rumah tersebut. Oke, itu menarik juga. Oke, jadi berarti kayaknya itu aja ya, Pak Rendra ya, konten kita ya. Nah, teman-teman kita bakal lanjut nanti setelah ini pindah ke samping, show unit yang di samping itu tipe apa? Thompson ya. Nah, tipe Thompson itu adalah tipe yang paling kayaknya luxnya yang itu tuh ya, Pak Rendra. Karena dari segi ukuran, terus dari segi dia 2 lantai ya? 2 lantai. Kalau ini teman-teman yang perlu diperhatikan ya, walaupun di atas ini ada ruang untuk mezanin, ini sebenarnya belum bisa disebut 2 lantai ya? Betul, ya? betul. Cuman memang ceilingnya luas, jadi teman-teman bisa fungsikan untuk mezanin, dan dari depan fasad rumah juga nah ini buat yang orangnya ngejar lifestyle juga terlihatnya kayak 2 lantai gitu ya, Pak Rendra ya. Jadi dari segi harga juga udah
dapat gambaran ya segitu guys. Nah kalau yang samping Parendra berapa? Yang samping itu di 1 miliaran sih. 1 miliaran ya, udah satu. Tapi memang ya jelas lah soalnya udah 2 lantai ya. 2 lantai. 2 lantai, terus ukuran juga lebih luas ya. Lebih luas, betul. Nah yang penasaran jadi stay tune, atau kalau misalnya nunggu kontennya udah nggak sabar, langsung datang aja ya. Betul, betul. Langsung ketemu Parendra. Kita, ya. Bisa langsung unit dan segera pilih unit Anda. Ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, ntar pasti dibuatin kopi lah. Parendra, makasih banget nih. Sama-sama. Udah mau meluangkan waktu lagi untuk di konten yang kedua ini. Walaupun kita harus kejar waktu guys, karena kita mau lanjut ke samping, kita langsung review nih yang di sampingnya Parendra. Oke teman-teman, jadi itu aja konten kita kali ini. Sampai bertemu di konten berikutnya. Pesan gue masih tetap sama, stay healthy, stay safe, and bye-bye.